Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqqihna fid din. A'inna ya Rabbana 'ala fahmi kitabik. Waj'alna ya Rabbana wa ahlana min ahlihi. A'inna 'ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Barik lana ya Rabbana fi qulubina. Wa barik lana ya Rabbana fi ajsadina. Wa barik lana ya Rabbana fi ahlina. Wa barik lana ya Rabbana fi kulli ma a'taitana innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa asy-syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, rindu ridha Allah, pecinta Al-Quran, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk melanjutkan renungan kita, tadabbur kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini kita masih berada di surat An-Nur, surat cahaya, yang akan menerangi kehidupan kita, kehidupan di keluarga kita, kehidupan di dunia kita hingga di surga. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun. Al-misbahu fi zujajatin. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha'u wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah, nur di sini, para ulama dihubungkan dengan yang menjelaskan ayat adalah ayat itu sendiri. Menafsiri ayat adalah ayat. Ada Al-Quran ditafsir dengan Al-Quran. Di dalam satu ayat sendiri ada penjelasan tentang Allahun Nur. Nur di sini adalah pemberi cahaya. Kalau kita melihat ini, walillahil mathalul a'la, kita tidak membuat contoh kecuali untuk memahami. Adanya lentera memberikan cahaya kepada semuanya. Dan jangan digambarkan Allah itu nur seperti yang diindra oleh mata kita, cahaya. Yang artinya bisa dilihat melalui syarat-syarat sesuatu yang dilihat. Mengambil tempat. Sedang rumus cara kita melihat di dunia ini, kalau kita bicara tentang mata, kan diperlukan 3 unsur. Pertama adalah mata kita sehat untuk bisa melihat. Ternyata benda tersebut ada. Yang ketiga, adanya cahaya yang menerangi benda tersebut. Baru kita melihat. Dan cahaya itu sendiri bisa dilihat oleh mata kita. Nah, karena cahaya termasuk sesuatu yang bisa diindra oleh mata kita. Maka di sini Allahun Nur
Bukan, jangan difahami sebagai sesuatu yang akan dilihat oleh mata kita saat ini. Cahaya, seperti ini bayangkan cahaya, cahaya seperti kita melihat cahaya ini. Akan tapi para ulama menjelaskan nur di sini memberi cahaya. Dan kalau kita hubungkan dengan ayat ini juga adalah hidayah, yahdillahu linurihi. Nanti Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya, kepada hidayahnya. Jadi nur di sini adalah hidayah atau petunjuk yang menerangi kehidupan manusia, yang menerangi kehidupan kita. Hidayah yang menjadikan hidup kita terang, baik di dunia untuk menemukan terangnya hidup nanti di akhirat. Petunjuk dari Allah adalah sebaik-baik petunjuk. Jadi cahaya bisa dimaknai mungkin ginilah gambarannya. Kalau cahaya dari Allah adalah tentu sebaik-baik cahaya, baik yang namanya maknawi, artinya itu hidayah, atau cahaya hissi, cahaya yang sesungguhnya seperti dalam kehidupan alam nyata yang diindra oleh mata kita. Kita kalau sudah malam tiba, kalau malam tiba, untuk melanjutkan kehidupan kita, aktivitas kita, adalah kita menghadirkan lentera-lentera. Dan setiap orang itu sesuai dengan kemampuannya dalam menghadirkan lentera tersebut. Ada yang lampu keplek kecil untuk menerangi hidup, atau lilin kecil untuk menerangi kamarnya, karena dia punyanya lilin. Ada mungkin ada lampu lebih besar lagi, kemudian kalau zaman dulu petromak begitu, sehingga rumahnya lebih terang. Kemudian ada yang menggunakan aliran listrik, lampu-lampu besar, sehingga rumahnya benderang semuanya. Tapi ingat bahwa lampu-lampu yang dihadirkan ini, yang dibuat oleh manusia untuk menerangi kehidupannya, di saat nur dari Allah yang sesungguhnya, nur Allah dari Allah, yakni matahari, tiba, di saat matahari mulai terbit, kemudian memancarkan cahayanya, maka nur-nur kecil yang dihadirkan manusia akan hilang, dimatikan secara otomatis. Karena mereka sadar bahasanya, nur inilah yang sesungguhnya mengalahkan semuanya. Kan begitu? Jadi kita tidak perlu lagi, bahkan tidak akan tampak nyala, biarpun katanya tadi itu lampu di malam hari, lampu yang ada di perempatan jalan, terangnya luar biasa di malam hari. Tapi kalau sudah datang siang, warna itu sudah apa? Lampu itu sudah tidak ada lagi warna. Sudah terkalahkan dengan sinar matahari yang Allah berikan. Jadi lentera lampu atau sinar kecil yang dihadirkan manusia, itu kalau kita gambarkan dalam kehidupan, itu seperti peraturan, undang-undang, dan sebagainya. Untuk menjadikan hidupnya benar. Sehingga ada peraturan manusia. Setiap hidup ada peraturannya. Kecuali di hutan Korim tidak ada. Negeri-negeri, bangsa-bangsa, dimanapun mereka tinggal ada peraturan hidup. Maka mereka membuat undang-undang. Peraturan-peraturan. Undang-undang yang mereka buat. Akan tapi bagi orang yang kenal Allah, undang-undang sebaik apapun yang mereka buat, itu laksana lentera sebesar apapun yang ia nyalakan di malam hari, maka di hadapan hukum Allah, maka lentera itu harus padam. Lentera itu harus padam. Karena apa? Harus kita dahulukan lentera atau sinar dari Allah, yaitu matahari. Dan ini juga nur di sini, nur yang sifatnya maknawi, hidayah dari Allah. Kita mencari petunjuk, mencari bimbingan dan seterusnya. Akan tapi katailah, petunjuk-petunjuk yang sejati, yang sesungguhnya hanya yang dari Allah. Biarpun nanti akan melalui prosesnya adalah ya dari Al-Quran, hadis Nabi, kemudian pemahaman para ulama. Dan yang harus kita pahami bahwasanya, di saat kita mendapatkan petunjuk-petunjuk kalau sudah berbeda dengan petunjuk dari Allah, maka harus kita tinggalkan
Laksana lentera-lentera yang kita nyalakan di saat sudah ada matahari, maka harus kita padamkan. Atau bahkan secara otomatis akan padam dan tidak terlihat lagi. Maka menjadi sebuah kesalahan bagi kita setelah adanya lentera yang terang yaitu matahari, ternyata kita sibuk masih menyalakan lentera-lentera kecil yang kita buat di malam hari. Setelah gamblang penjelasan dari Allah, Al-Quran, hadis Nabi yang jelaskan para ulama, dan segamblang-gamblangnya, maka sebuah kebodohan kalau kita masih sibuk dengan menghidupkan peraturan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Lupa bahwasanya, tidak menyadari bahwasanya hukum yang paling terang adalah yang datang dari Allah yang kemudian difahami oleh para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal hidayah ini, maka bagaimana hidayah kita dapatkan begitu? Laksana apa hidayah itu? Jadi gambaran hidayahnya seorang manusia dari Allah. Allah berikan petunjuk kepada manusia. Hidayahnya. Lalu dia menjadi manusia yang baik. Manusia yang selamat. Manusia yang mulia di dunia hingga di akhirat. Maka digambarkan antara hidayah dengan keberadaan manusia di dunia ini dalam kehidupannya. Laksana ini, gambaran yang dihadirkan Allah dalam ayat ini. Allah adalah pemberi hidayah, pemberi cahaya kepada kehidupan manusia. Di sini adalah cahaya langit dan bumi. Sebab langit dan bumi diciptakan oleh manusia, untuk kemaslahatan manusia, untuk kehidupan manusia. Lalu gambaran cahaya dari Allah, hidayah Allah itu, ini menggambarkan sebuah cahaya yang paling indah, yang paling bagus, yang paling istimewa. Ini gambarnya seperti kamishkatin fiha misbah. Mishkat itu kalau kita ada tinggal di sebuah rumah kuno, ini gambarnya rumah antik yang sangat mahal di hari ini. Jadi rumah itu, mohon maaf, kalau ini kami anggap ini tembok. Ini ada kotak ke dalam, temboknya itu tebal. Temboknya tebal, kemudian di tembok ini ada satu kotak. Kotak ini ke dalam, ngelobang ke dalam, tapi tidak ada lubangnya ke sana, bukan jendela. Di sini akan aman dari hembusan angin di dalamnya. Kemudian setelah ada misbah, al-misbahu fi zujajati. Ada lentera di dalam kaca. Hari ini kayaknya anak-anak muda hari ini tidak pernah membayangkan tentang lampu ya. Kita masih menemukan di kehidupan di kampung, kalau kita membuat satu wadah, kemudian kita beri minyak, kemudian kita beri sumbu dengan minyak, lalu kita nyalakan bisa nyala. Sumbu dengan minyak kita nyalakan bisa nyala, tapi nyalanya ini akan terhempas oleh tiupan angin, sehingga di sini akan memperboros serapan minyak, kemudian juga terangnya akan berkurang karena habis oleh hempasan angin ini. Coba di saat kita ambil kaca penutup, bahasanya corong lah kalau bahasa Jawa dulu, lentera yang bergoyang-goyang karena hempasan angin ini, di saat kita beri tutup, ini mungkin orang-orang yang umurnya 50-an ke atas yang sempat menemukan keadaan ini. Jadi saat kita tutup dengan corong, dengan kaca penutup, itu langsung cerah. Masih ingat mungkin coba. Menjadi terang. Kalau dibuka lagi, terangnya sudah hilang. Hari ini pun kita bisa membuat. Di saat kita tutup, maka menjadi lebih benderang. Nah, ini gambaran tentang sebuah penerang yang ada di rumah kita ini. Digambarkan dalam sebuah. Kemudian lampu ini kita letakkan di mishkat tadi. Sehingga dari hempasan udara terjaga. Ternyata di lampu itu sendiri, dari kacanya yang cemerlang, lampu, kemudian sampai gambaran di sini adalah dari minyak yang bagus. Mungkin bisa kita katakan adalah lampu dengan bahan yang sangat bagus ditempatkan tempat yang sangat tepat. Sangat beda jika lampu ini kita letakkan di mishkat tadi, di lubang di rumah-rumah. Mohon maaf, kami masih menemukan rumah kakek kita, nenek kita dulu seperti itu. Hari ini hampir tidak ada rumah yang semacam ini. Dulu, zaman dulu ada. Nah, sangat berbeda jika seandainya kita letakkan lampu ini di tengah meja. Masih ada hempasan angin. Tentu terangnya tidak seterang yang ada di situ. Kemudian,
dari minyak yang bersih. Kemudian ada sumbu. Apa sumbu itu apa ya? Biasanya kain kalau bekas dari kaos atau apa saja yang kemudian disambungkan ke minyak lalu dinyalakan. Terjemahkan dengan apa ini? Jadi mungkin lampu tradisional dulu ya. Ada minyak, ada sumbunya, kemudian sumbu itu ada dijepit dengan besi begitu, kelihatan kepalanya sedikit, itu yang dinyalakan. Setelah dinyalakan, kemudian ada corongnya, semacam kaca yang terang, set, menutup, sehingga warna itu menjadi stabil, tidak bergoyang-goyang, dan terangnya menjadi cerah. Dan diletakkan di miskat. Ini gambarannya tentang sebuah cahaya yang maksimal, itu adalah caranya semacam itu. Miskat, ada misbah, ada zujajah. Dari minyak zaitunah, minyak yang terbagus. Zaitunah, minyak zaitun, minyak yang dihadirkan dari minyak zaitun, zaitunah yang bersih, karena zaitunnya itu tumbuh la syarqiyah wal gharbiyah. Tidak di syarqiyah, tidak di timur, tidak di barat. Sebab gambarannya, kalau tumbuh di barat, di bagian barat itu berarti timurnya. Kalau tumbuh di bagian barat, itu hanya kena matahari di saat berada di bagian barat. Kalau syarqiyah, kalau hanya dari timur, maka kelihatan dari arah timur saja. Tapi ini suatu pohon yang tumbuh tidak kenal barat, hingga terbenamnya matahari, maka pohon ini terkena cahaya. Sehingga maksimal ia mendapatkan cahaya matahari. Coba kalau seandainya di balik bukit ya. Sehingga kalau ada sebuah bukit, anggap saja sana adalah timur. Ini bukit. Ada pohon zaitun di setelah bukit. Berarti ini gharbiyah. Karena pohonnya di bagian barat gunung, maka cahaya timur tidak akan bisa. Cahaya matahari di saat berada di timur waktu terbit tidak bisa menyinarinya. Baru nanti di saat mulai meninggi melewati bukit itu baru nanti tampak itu pohon zaitun. Atau sebaliknya, ada sebuah bukit, pohonnya di bagian timur. Ya, kena matahari pagi di saat matahari terbit hingga di atas kepala. Setelah matahari mulai condong ke kanan melewati bukit, maka saat itu sudah terbenam, tidak terlihat lagi. Tenggelam matahari, ketutupan sama bukit. Kalau ini tidak gambaran minyak zaitun yang sempurna. Yang sempurna, jadi kena matahari dari pagi hingga sore. Jadi betul-betul sempurna. La syarqiyah wala gharbiyatin. Tidak berada di barat, tidak di timur. Ini memang para ulama luar biasanya dahsyatnya ayat ini. Ditafsir dengan bermacam-macam tafsir yang menunjukkan bahwasanya ini permisalan yang Allah hadirkan. Di samping permisalan yang nyata yang pernah kita saksikan dalam kehidupan tentang lampu, tapi juga mengundang teori-teori. Ya, ini teori-teori bagaimana lampu menjadi terang dan sebagainya tadi. Tapi secara kebiasaan memang begitu orang membuat lampu. Dan memang zaman dulu ada, memang permasalahannya hari ini kan zaman listrik. Kita tidak menemukan lampu keplek itu. Lampu-lampu yang dibuat dari minyak, dinyalakan dari minyak, kemudian dengan sumbunya lalu dinyalakan, lalu ada kacanya. Nah, di sini coba cermati. Kamishkatin, seperti lubang yang ada di sebuah tembok yang tidak tembus. Di sini akan terjaga dari hempasan angin, hembusan angin. Kemudian di dalamnya ada misbah, ada lentera. Al-misbahu fi zujadatin, lentera itu disimpan dalam satu kaca, ditutup dengan kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Sementara kacanya sendiri jernihnya luar biasa. Laksana permata yang menyala. Artinya apa? Kacanya bersih. Ada miskat, ada tempat wadahnya, tadi kotak di tembok yang luar biasa. Yuqadu min syajaratin mubarakatin muzaitunatin. Dinyalakan dari minyak yang penuh berkah. Minyak zaitun yang sempurna. Jadi minyaknya istimewa. Kacanya bagus di tempat yang bagus. Ya kan? Ya kadu zaituha, sampai digambarkan begitu istimewanya minyaknya itu adalah hampir saja minyaknya itu begitu jernihnya, laksana berkilauan seperti menyala-nyala. Ya kadu zaituha yudhi'u, bahkan seolah-olah begitu jernihnya itu minyak itu menyala-nyala. Walau lam tamsas hunarun, biarpun tidak ada apinya, belum kena api pun sudah menyala itu minyak. Maksudnya apa? Minyak super bagus. Sehingga disitulah hadir nurun ala nur. Nurun ala nur, cahaya. Kacanya bersih.
cemerlang, di dalam miskat yang indah, yang bagus, kemudian juga minyaknya bagus, maka ini adalah cahaya di atas cahaya. Yahdillahu lah, ini kabarannya. Petunjuk dari Allah itu seperti itu. Artinya begitu indahnya. Begitu indahnya, begitu jelasnya, begitu gablangnya, laksana cahaya tadi. Itu petunjuk dari Allah yang dikatakan nurus samawati wal ardi. Yahdillahu, Allah akan berikan petunjuk kepada hamba-hambanya linuri, kepada cahaya tadi, kepada hidayah Allah. Allah berikan petunjuk kepada cahaya tersebut. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam kehidupan kita, ya, hidayah yang Allah berikan dengan firman-firmannya, hadis Nabi SAW, dengan pemahaman ulama, ya kan? Itu ya sebagai, itu adalah cahaya-cahaya di atas cahaya. Kalau tadi diambil sebuah lentera, ini gambarannya tentang lentera, tentunya perbandingannya adalah jika lentera-lentera yang sama seperti itu. Paling indahnya lentera. Bukan urusan dengan listrik, sokle, dan sebagainya. Bukan itu. Kita menggambarkan bahwa minyaknya bersih, semuanya serba bersih, kacanya, cemerlangkannya serba kilau-kilau. Artinya apa? Cahaya dari Allah adalah cahaya yang sesungguhnya, cahaya di atas cahaya. Kalau sudah petunjuk dari Allah adalah petunjuk yang sesungguhnya. Kalau undang-undang dari Allah adalah kebenaran yang sesungguhnya. Itu yang harus kita yakini. Allah memberikan petunjuk kepada hambanya terhadap hidayah tersebut, petunjuk tersebut. Man yasha, siapapun yang Allah kehendaki. Artinya segamblang itu, seindah itu, sejelas itu, tidak semua orang bisa melihatnya dengan benar. Artinya tidak semua orang bisa menerimanya. Sebab hadiah spesial Allah berikan kepada hamba pilihannya. Biarpun dia menyaksikan, dia tidak akan terpesona untuk mengambilnya. Sama di hari ini orang mengerti tentang hukum Islam, mungkin mempelajari hukum Islam, tapi selagi tidak dipilih oleh Allah, dia pun tidak bisa memeluk Islam. Dia mengerti tentang Islam, tentang keindahan, sanjungan terhadap Islam luar biasa. Tapi selagi tidak diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan dia menjadi orang baik. Apalagi yang tidak memandang sebagai sesuatu yang baik. Prasangka buruk terus kepada Islam. Prasangka kepada hukum-hukum yang Allah berlakukan kepada hambanya. Maka orang-orang itu yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hamba pilihannya, dan kita termasuk golongan mereka. Buktinya kita menerima Al-Qur'an, menerima hadis Nabi, menerima petua ulama. Tinggal kita kuatkan lagi, bisakah kita mendahulukan pesan-pesan dari Allah daripada urusan-urusan ada pesan-pesan selain Allah? Undang-undang Allah sudahkah kita depankan? Sudahkah kita telah serius patuh dengan Allah? Sehingga kita ini kan sebetulnya suruh memahami, kan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana bersihnya. Bagaimana bersihnya hidayah atau petunjuk yang Allah berikan di ayat-ayat sebelumnya. Membersihkan keluarga dari kehinaan keluarga, dari kekotoran keluarga. Zina, tuduhan zina, li'an, segala macam, dan masuk rumah harus pakai izin dan seterusnya. Nah ini maka orang yang tidak memahami itu semuanya, selagi tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak bisa. Tidak akan mendapatkan itu semuanya, terkagum-kagum, enggak. Bahkan yang terkagum, kalaupun tidak diberi hidayah oleh Allah, sedang terkagum. Wah, dahsyat, semuanya diatur, semuanya dibimbing, semua dikasih petunjuk. Bisa saja hanya terkagum-kagum, tapi belum tentu bisa mengikutinya. Tapi alhamdulillah kita semua meyakini bahasanya itu semua yang disebutkan Allah kemarin tentang zina itu semua kehinaan, dan hendaknya harus kita camkan saat ini. Itu adalah penerang. Allah beritahu ini penerangan dari Allah, keterangan dari Allah, dan sejelas-jelas keterangan seperti digambarkan saat ini. Cahaya yang sesungguhnya. Maka ayo kita yakini itu cahaya petunjuk dari Allah, itu bimbingan dari Allah yang sesungguhnya. Dan kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Hanya perlu kita kuatkan sejauh mana kesadaran kita akan besarnya cahaya itu. Cemerlangnya cahaya itu untuk kehidupan kita. Nah, kalau kita kurang menghargai, maka biasanya adalah dia masih mencari petunjuk kepada undang-undang yang lain, solusi yang lain, urusan problem rumah tangga yang ada hubungannya dengan kehinaan, zina dan sebagainya, atau apa saja. Nah, kalau cari solusi di luar Islam, maka yang terjadi adalah kehinaan. Solusinya adalah dari Islam itu sendiri. Memang hendaknya kita hindarkan dari problem kehinaan itu. Tapi setelah ada problem kehinaan,
Ya dari Islam itu sendiri solusinya. Iya, orang zina harus dirajam, harus dicambuk dan sebagainya. Akan tapi ada adab kita di saat kita berhadapan dengan orang mereka. Tadi disebutkan tadi di mukaddimahnya adalah bagaimana kita menutup aib dan sebagainya. Apalagi kadang suami istri saking bongkar-bongkaran dan sebagainya. Itu bukan cahaya. Rusak dalam sebuah keluarga. Sehingga terjadi perpisahan, tidak cukup hanya sekedar berpisah, meninggalkan kisah kesedihan yang lama, bahkan luka yang lama, kotor yang lama. Karena saling hujat di antara suami istri, mohon maaf. Apalagi di zaman ini, zamannya media, begitu mudahnya orang mengungkapkan kejelekan pasangannya karena kebodohannya. Tidak sadar bahwa pasangannya adalah ibu istri, anaknya, atau ayah daripada anak-anaknya. Kebodohan-kebodohan. Maka inilah cahaya petunjuk dari Allah. Itu betul-betul cahaya yang harus kita yakini. Sehingga tadi memahami begitu pentingnya. Hidayah petunjuk dari Allah. Undang-undang Allah, rambu-rambu dari Allah, kita yakini dengan benar bahwa itu adalah keselamatan kita. Yang sebab menjadi terangnya hidup kita, bercahayanya hidup kita. Ini harus kita yakini. Sehingga digambarkan ini. Kalau tidak ya, kita tidak akan dapatkan faedah dari itu semuanya. Maka yahdillahu linuri may yasha'. Allah memberikan petunjuk kepada hidayahnya Allah, ilmu Allah, rambu-rambu Allah. Jadi Allah menjadikan seseorang kagum dan patuh kepada petunjuk yang Allah berikan hanya orang-orang yang Allah kehendaki dari orang-orang yang Allah pilih. Tidak semua orang yang tahu. Tidak semua orang yang mengetahui lalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak. Jadi siapapun yang Allah kehendaki. Dan semoga kita tergolong hamba yang dikehendaki oleh Allah, yang bisa melihat cahaya petunjuk Allah yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran, hadis, dan menjelaskan para ulama sebagai cahaya yang sesungguhnya, dan kita nomor satukan. Kita utamakan selagi ini dinisbatkan kepada Allah. Hukum Allah, hukum agama, petunjuk Al-Quran, petunjuk Allah, agama, petunjuk ulama. Ulama tidak berbicara kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Biarpun di saat mereka menyampaikan satu pesan, nggak pakai kalau Allah, kalau Rasulullah, karena sudah diambil sebuah kesimpulan makna agar mudah untuk kita konsumsi, kita ambil itu pendapat. Maka cukup mengatakan samaan wa ta'atan. Sudah, ini kalau saya disebutkan kepada Allah, harus aku percaya. Ini man yasha, Allah yang kehendaki. Yang Allah kehendaki. Maka jangan biasa membangkang tentang undang-undang peraturan. Kalaupun kita belum bisa melakukannya, kita beristighfar, tapi jangan cari pembenar akan pelanggaran kita. Kalau haram, haram. Nggak boleh dosa. Sehingga mulai dari hinanya perzinaan sampai hukum waris segala macam, banyak orang mencoba meragukan tentang keadilan agama atau kebenaran Al-Quran. Sehingga itu membahayakan dalam hidupnya karena itu telah dijadikan buta matanya dari melihat benderangnya cahaya Allah yang sangat jelas. Dan ada pada zaman Nabi orang yang betul-betul ada pada zaman Nabi memahami omongan Nabi yang disampaikan Nabi tapi tidak bisa mendapatkan hidayah. Maka yuk kita tengok diri kita, ini golongan yang mana? Benarkah kita telah dipilih oleh Allah menjadi man yasha'? Kita golongan orang yang Allah kehendaki untuk kagum dengan syariat, kemudian bisa menerima syariat, menjalankan syariat, undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala, Allah membuat satu percontohan, penggambaran tadi. Artinya agar semakin yakin bahwa ini gambaran, percontohan saja. Allah membuat satu misal tentang cahaya dari Allah, itu adalah sebaik-baik cahaya. Jika kita menemukan cahaya, maka cahaya dari Allah itulah sebaik-baik cahaya. Ya, Allah membuat percontohan linnasi bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Mana orang yang akan dapatkan hidayah? Tidak Allah. Allah Maha tahu. Dan Allah, mana orang yang patuh? Allah Maha tahu. Siapa yang akan dapatkan hidayah? Allah Maha tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah kemudian Allah bikulli syai'in alim, Allah Maha tahu dengan segala sesuatu. Akan dikirim kepada siapa ini hidayah? Allah mengetahui semua ciptaannya. Hamba-hambanya Allah mengetahui. Sehingga disitulah Allah akan sampaikan kepadanya pesan kebenaran, lalu seorang hamba ini menerima. Ada yang tidak menerima, Allah juga tahu itu semuanya. Mulai pada zaman Nabi, yang kenal Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, seterusnya, itulah kenal Nabi.
Tapi Allah tahu mereka tidak mendapatkan hidayah. Biarpun Nabi menyeru, tetap saja tidak mendapatkan hidayah. Karena tidak dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah. Lalu apa setelah itu? Merenunglah untuk diri kita sendiri. Tentang bagaimana kita dengan petunjuk dari Allah. Sudahkah kita menomorsatukan cahaya Allah? Sudah tahu kita cahaya dari Allah. Maka yuk kita padamkan cahaya-cahaya yang lainnya. Kita tutup. Kalau sudah ada penerang dari Allah, ayo. Kita tinggalkan pendapat-pendapat orang-orang. Yang tidak ada hubungannya dengan agama. Kebiasaan di rumah kita. Kebiasaan yang jelek, mohon maaf. Kalau ini ada hubungannya dengan ayat ini. Kebiasaan di rumah kita yang belum mengamalkan cahaya Al-Quran. Kebiasaan apa itu? Wanita-wanita yang sudah dipilih oleh Allah. Akan tapi hidup dalam lingkungan yang belum baik. Contohnya apa? Lingkungan yang belum menutup aurat dengan benar. Renungi diri Anda, wahai hamba Allah. Inilah perlunya belajar ini untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Ada sebagian ibu barangkali, kalau urusan pengajian dia membaca Al-Quran oke. Hadir pengajian Masya Allah rajin. Akan tapi sampai di rumah dia bertemu dengan adat, kebiasaan manusia, bukan hukum Allah. Kebiasaan apa? Kalau sudah bertemu dengan tetangga sudah biasa buka kerudungnya dan sebagainya. Sebuah contoh saja. Ayo kita tinggalkan kebiasaan jelek ini. Kita kembali dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk dari Allah. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tetaplah seorang wanita menjaga kehormatannya, kemuliaannya dengan menutup auratnya. Kaum pria, sudah tahu cahaya dari Allah, pentingnya menjaga mata. Itu adalah untuk bersihkan diri kita, menjaga kita agar tidak kotor. Ternyata kita diuji dengan kehidupan. Di pasar yang pasarnya banyak wanita buka auratnya. Atau ternyata masih kerja di kantor yang pada buka auratnya. Bahkan mungkin terlanjur menjadi seorang guru di sebuah sekolahan yang di situ anak-anak gadisnya belum menutup aurat. Lalu bagaimana? Apa yang hendaknya kita lakukan? Kembali mengutamakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berperubahan dong. Artinya kalau itu sebuah sekolahan, saya sebagai seorang guru saya akan rubah perlahan. Sehingga para siswinya nanti ke depan menutup aurat. Pergaulan yang tidak baik, laki dengan perempuan, kebebasan dalam bergaul, itu adalah mengotori kehidupan kita. Sehingga harus kita beri cahaya dari Allah dengan cara rambu-rambu yang kita hadirkan, nasihat-nasihat dan seterusnya. Di dalam rumah kita, lihat. Kalau ternyata, mohon maaf, televisi kita selalu menyala dengan tontonan yang tidak baik, kita sudah kenal cahaya dari Allah. Petunjuk dari Al-Quran, petunjuk dari baginda Nabi, dari penjelasan para ulama, kita tinggalkan. Sesuatu yang tidak baik menjadi, kita ambil yang baik. Itu makna daripada memahami cahaya yang Allah hadirkan dalam ayat ini. Bukan sekedar kita melihat cahaya benderang, oh itu lampu terang. Kita mempercayai adanya lampu terang, tak taunya apa? Di rumah kita listrik, masih kita nyalakan semuanya. Kita bayari listrik, rugi sia-sia. Sementara kita tidak menggunakan lampu itu. Kita tidak menggunakan lampu itu. Ini namanya sia-sia menyalakan lampu akan menghabiskan energi. Bahkan mungkin itu akan dikatakan bodoh, sudah ada lampu matahari, ternyata mohon maaf kita di halaman rumah kita. Di jam 11 siang sangat terang. Tak taunya apa? Kita ingin membaca buku, tolong ambilkan lampu. Saya ingin baca buku. Sebuah kebodohan. Sudah ada lampu yang sangat jelas, ya, ada penerang yang luar biasa, yaitu cahaya matahari. Kenapa kita masih menggunakan lampu? Sama, sudah ada peraturan yang dijelaskan para ulama dari Allah. Ternyata dia masih mendahulukan hawa nafsu, kebiasaan dalam keluarganya, kebiasaan di masyarakatnya. Tidak. Kita utamakan dari yang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah, ya. Cahaya dari Allah harus kita nomorsatukan. Hari ini selagi ada pesan dari ulama bahwasanya itu dinisbatkan pada hukum Allah, langsung sam'an wa ta'atan. Itu sebaik-baik lentera, sebaik-baik cahaya yang harus aku ambil. Semua cahaya-cahaya, petunjuk-petunjuk selain dari Allah harus aku tinggalkan. Kita hanya menuju petunjuk dari Allah dan Rasulullah melalui apa yang dijelaskan oleh para ulama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.